فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Haditsur Rabi' wa Situn ba'dal alaf 1064. Oh, ini sudah belum ya? Oh, belum. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qul huwallahu ahad innaha ta'dilu sulusal Qur'an. Dari Abi Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang surat Al-Ikhlas, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Ini mendukung hadis yang sebelumnya, hadis Abi Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Adapun yang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini maknanya sama, tafsirnya juga sama. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu'ul Fatawa menyatakan ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu yatajazza, terbagi-bagi. Sebagaimana, dan memang apa, kalamullah terbagi-bagi. Karena Quran kalamullah, maka dia adalah maka kalamullah juga terbagi-bagi. Lain dengan akidah Asy'ariyah yang mengatakan Quran adalah syai'un wahid la yatajazza. Kalamullah syai'un wahid la yatajazza. Kalamullah itu satu kesatuan, tidak terbagi-bagi. Dan ini menyelisihi dalil akli dan dalil nakli. Dalil nakli jelas menunjukkan Quran terbagi-bagi. Sebagaimana kalamullah terbagi-bagi, sebagaimana Quran terbagi-bagi. Ada yang utama, ada yang lebih utama, ada yang paling utama, ada yang kadarnya sekian, ada yang kadarnya lebih. Ada yang dia itu berupa apa? Jumlah fi'liyah, ada yang berupa jumlah ismiyah, ada yang berupa khobar, ada yang berupa insya, ada perintah, ada larangan, ada sumpah, ada ancaman, dan seterusnya. Menunjukkan terbagi-bagi, banyak sekali jenisnya. Makanya di dalam sering ayat ini, hadis Abi Hurairah, Al-Qur'an ta'dilu qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Qur'an, ini dibahas dalam kitab akidah menjadi dalil, salah satu dalil yang menunjukkan salahnya akidah Asy'ariyah yang mengatakan kalamullah syai'un wahid la yatajazza. Yang betul adalah terbagi-bagi. Kemudian kita masuk kepada, dan inti dari pembahasan tadi adalah anjuran untuk memperbanyak pembacaan qul huwallahu ahad, terutama tatkala kita sedang tidak memegang mushaf, sementara kita ingin zikir terbaik. Zikir yang terbaik diantaranya adalah membaca Quran. Baca qul huwallahu ahad dimanapun berada, baik untuk mengobati sakit secara fisikal, ataukah mengobati kegalauan jiwa, atau untuk meruqyah orang yang sedang kebingungan, atau ketika sedang tidak tentram, baca qul huwallahu ahad. Insya Allah berkahnya besar sekali, bagaikan membaca sepertiga Quran, dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya, Al-Haditsul Khamis wa Situn ba'da al-alaf 1065. An Anas radhiyallahu anhu anna rajulan qala, bahwa ada seseorang yang mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mencintai surat ini. Qul huwallahu ahad. Qal inna hubbaha adkhalakal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kecintaan kepada surat Qul huwallahu ahad ini akan memasukkan engkau ke dalam surga. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan wa rawahul Bukhari fi sahihi ta'liqan. Bukhari meriwayatkan tapi secara mu'allaq, yaitu sanadnya yang di atas beliau itu dihapus. Disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr hafizahullah, kesimpulannya hadis ini sahih li ghairih. Kenapa? Karena sebenarnya dia itu hadisnya ada penyakitnya, hadisnya mursal.
Oh, sebentar. Iya, hadisnya adalah mursal. Tetapi dia dikuatkan dengan sanad-sanad yang lain dan juga didukung dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Maka kesimpulannya hadisnya menjadi sahih li ghairi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang mukmin dia cinta kepada kalamullah. Karena orang yang cinta kepada Allah, dia akan cinta kepada kalam-kalam yang datang dari Allah Ta'ala. Sebagaimana itu juga dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Raudhatul Muhibbin. Di antara bukti cinta adalah suka menyebut-nyebut zat yang dicintai dan suka mendengar kalam dari zat yang dicintai. Ini di antara bukti cinta. Dan hadis ini menunjukkan boleh seseorang itu menjelaskan kecintaannya, bukan hanya dipendam dalam hati, biar ku simpan sampai mati. Wah, itu bahasa orang-orang yang putus asa mungkin ya. Tapi cerita kepada Rasulullah bukan untuk riya, tetapi agar mendapatkan bimbingan, mendapatkan pengarahan yang tepat. Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya cinta kepada surat ini. Kemudian disebutkan yaitu surat Qul Huwallahu Ahad. Dan ini lafaz ini dikuatkan dengan hadis Aisyah, yaitu ada salah seorang sahabat yang setiap kali sholat dia menutup qiraahnya dengan Qul Huwallahu Ahad. Selalu setiap rakaat membaca Qul Huwallahu Ahad selain surat yang lain. Maka kemudian dilaporkan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya tentang masalah ini, kenapa dia berbuat seperti itu. Maka sahabat ini mengatakan, fa inna fiha sifatun lillah au awsafun lillah. Di dalamnya ada sifat-sifat Allah, wa inni uhibbuha, dan saya menyukainya. Menunjukkan memang dia suka untuk mengetahui tentang Allah dan suka tatkala diberitahu Allah itu Ahad, Allah itu Samad dan seterusnya. Maka dia suka dan dia mengulang-ulang itu. Maka kemudian Nabi mengatakan, akhbirhu anna hubbahu iyyaha adkhalahul jannah. Kalau tak salah lafadznya itu, atau bi annallaha adkhalahul jannah bihubbihi iyyaha. Kabarkan kepadanya bahwasanya Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dengan sebab dia cinta kepada surat tadi. Ini menunjukkan bahwasanya kecintaan yang tepat akan menyebabkan orang masuk surga. Dan ini menunjukkan bahwasanya amalan qalb itu juga amalan. Jadi amalan tidak hanya lisan, tidak hanya anggota badan, hati juga punya amalan. Dan ternyata amalan hati itu juga nilainya sangat besar, sampai-sampai memasukkan orang itu ke dalam surga, menyebabkan orang itu masuk ke dalam surga. Dan juga ini menunjukkan bahwasanya amalan hati itu harus dibuktikan di dalam praktek sehari-hari. Seseorang boleh mengklaim, menyatakan, saya cinta pada ini, saya cinta pada itu. Tapi mana buktinya? Nah, sahabat ini membuktikan. Buktinya apa? Dia rajin membaca surat Qul Huwallahu Ahad. Ternyata memang cinta itu harus ada buktinya. Jadi bukan hanya dipendam dalam hati, sementara dalam kehidupan sehari-hari tak nampak bukti cinta pada Allah. Baca Quran hanya waktu apa tak tahu, waktu sholat saja atau waktu Ramadan. Nah, ini bukti cinta yang sangat lemah. Harusnya sehari-hari, sebagaimana setiap saat kita cinta pada Allah, maka hendaknya kita berusaha untuk rajin-rajin membaca Al-Quran walaupun tak mampu setiap saat. Dijelaskan oleh Al-Allamah Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri di dalam Syarah Sunan Tirmidzi itu, ini adalah kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang tadi, menunjukkan disunnahkan untuk memberikan kabar gembira. Jangan cuma saya cinta Quran, tapi kita beri kabar gembira kalau kita tahu dalil yang menunjukkan masalah itu, bahwasanya kecintaan pada Quran akan menyebabkan pelakunya itu masuk ke dalam surga. Nah, diberikan kabar gembira. Dan hadis ini dengan kelengkapannya menunjukkan boleh untuk mengulang-ulang satu surat di dalam suatu sholat setiap rakaat itu. Sebagaimana dibahas oleh Ibnu Battal di dalam Syarah Sahih Bukhari. Memang ada sebagian ulama mengatakan ini perkara muhdas. Imam Malik mengatakan ketika ditanya boleh tidak mengulang-ulang satu surat di dalam sholat, kata beliau ini muhdas. Mereka buat-buat itu. Tapi dalam
riwayat yang lain ketika ditanya tentang itu, beliau mengatakan itu tidak mengapa. Boleh jadi setelah mendapatkan dalil-dalil maka beliau rujuk dari fatwa yang pertama. Dan yang betul memang apa? Boleh. Buktinya Rasulullah tidak melarang sahabat melakukan perkara tadi. Baik. Insya Allah cukup untuk pembahasan yang ini. Adapun yang berikutnya terkait dengan apa? Keutamaan muawwidatan kita bahas besok insya Allah. Wallahu a'lam. Baik. Dan juga disebutkan oleh sebagian pensyarah, hadis ini menunjukkan boleh seseorang itu dipuji di hadapan dia asalkan tidak menyebabkan dia tertipu, terpedaya dan seterusnya. Di sini Rasulullah mengkabarkan kepada orang tadi untuk riwayat ini, atau dalam riwayat Aisyah, Rasulullah menyuruh sahabat mengkabarkan pada orang itu bahwasanya dengan sebab engkau cinta kepada surat Qul huwallahu ahad, maka engkau dimasukkan ke dalam surga. Menunjukkan boleh menyampaikan berita seperti itu. Karena jelas Nabi tahu sahabatnya tidak akan tertipu atau terpedaya insya Allah. Tapi untuk orang macam kita, jangan kita katakan engkau pasti masuk surga, tapi kita berharap karena Nabi sudah mengatakan begini, semoga kita semua mendapatkan kenikmatan itu dan seterusnya. Kita lihat di sini ada khalaqal jannah pakai fi'il madhi. Dijelaskan oleh Al-Mubarakfuri tadi, mungkin itu dari beliau atau mungkin dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena sebelumnya menukil kalam-kalam Ibnu Hajar, yaitu walaupun peristiwanya adalah nanti, namanya masuk surga kan nanti, bukan sekarang ini, tetapi Nabi menggunakan fi'il madhi adkhala, menunjukkan tahqiq, yaitu pasti, kepastian. Bukan yudkhiluka, tapi adkhalaka, menunjukkan ini pasti engkau akan masuk surga dengan sebab engkau mencintai Qul huwallahu ahad tadi. Dan dijelaskan oleh para pensyarah yang lain, hadis ini dengan kelengkapannya menetapkan bahwasanya Allah itu memiliki sifat-sifat, bukan hanya memiliki nama tapi juga memiliki sifat. Karena sahabat tadi mengatakan sesungguhnya surat Al-Ikhlas di dalamnya ada sifat Allah dan saya menyukainya. Ternyata Nabi menyepakati, menunjukkan Allah memang memiliki sifat-sifat. Maka ini bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah dan datuk mereka yaitu Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak punya sifat. Yang betul Allah punya sifat dan sifatnya banyak sekali. Baik. Kalau masalah nama jelas dalil dalam Quran jelas sekali, walillahil asmaul husna, hanya milik Allah lah nama-nama yang terbaik. Jadi untuk nama dalilnya jelas, untuk sifat dalilnya yang mana? Misalkan hadis ini dan yang lainnya banyak saja itu kalau dicari. Ilahuna wallahu a'lam.